bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, sampai malam hari ini kita masih berikan banyak nikmatan, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan juga nikmat yang paling indah yaitu nikmat iman dan Islam. Shalawatullah wassalamuhu, semoga tetap tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menghijrahkan kita semua dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, dan juga yang telah memberikan uswah hasanah bagi kita semua bagaimana menjadi pendidik, menjadi guru, menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita, bagi anak didik kita, dan juga yang kita harapkan syafaatnya kelak. Para bapak, para ibu, ustadz-ustadz yang hadir pada malam hari ini, sekali lagi kami selaku Ketua Pergunung PPC Pergunung Kabupaten Pamekasan mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi ajudan semuanya, dan juga kami berharap bahwa apa yang kita dapat pada malam ini, malam kemarin, dan insya Allah besok malam terakhir kita aplikasikan dalam kegiatan kita, dalam kegiatan proses belajar mengajar kita di kelas, di madrasah kita semua. Seperti apa yang kami sampaikan tadi malam, bahwa kita selaku pengajar, kami tugas transfer ilmu pengetahuan, peningkatan keahlian sedikit banyak sudah digantikan oleh atau ada terwakili oleh internet sedikit banyak, meskipun tidak semuanya. Sehingga sekali lagi maka guru harus menemukan model, metode, strategi serta tema yang up to date untuk menyesuaikan dengan karakter siswa. Dan tidak kalah pentingnya yang tidak bisa digantikan sekali lagi oleh internet pada era sekarang ini, yaitu adalah sentuhan guru bagaimana menanamkan karakter kepada anak, nilai budaya pada anak didik kita. Sehingga kalau di kurikulum 13 sekali lagi ada instruksi atau Permendikbud itu ada integrasi namanya PK, penguatan pendidikan karakter di kurikulum Merdeka, ada namanya dimensi nilai yang disebut dengan P5. Kalau di Kemenak ada tambahan lagi namanya dimensi lin alamin, sehingga kalau di Kemenak ada tambahan P5 P2 RA, profil pelajar rahmatan lil alamin. Dan perguru punya Pamekasan punya inisiatif bahwa karakter itu sebenarnya sudah ada di Islam, yaitu di Mutalim, dan tinggal bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai yang tergantung atau intisari yang tergantung dari ta'lim mutalim itu. Sehingga punya inisiatif bagaimana mengintegrasikan itu dalam proses pembelajaran melalui BIMTEK atau webinar ini. Sekali lagi kami berharap teman-teman bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai, dan insya Allah semoga teman-teman nanti bisa lebih banyak yang bergabung, karena tadi malam memang kalau di awal-awal dan alhamdulillah telat-telat sedikit seperti biasa, ternyata banyak juga yang bergabung, sehingga saya berharap juga malam ini nanti semoga masih banyak lagi yang akan bergabung. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Makhri, saya sampaikan terima kasih atas sambutannya. Sebelum masuk pada materi inti,
Nama Ahmad Fakih, alamat Sukomulyo, Blimbing, Budo, Jombang, Jawa Timur. Telepon atau WA 0852 30 56 3527. Kemudian pekerjaan pendidik di sekolah IT Universitas Al-Anwar, PP Al-Aqobah, dan Pondok Pesantren Al-Ma'arij Jombang. Kemudian pendidik di pendidikan dan sosial keagamaan. Organisasi Wakil Ketua 1 PW Perguno, Jawa Timur. Kemudian Sekretaris MUI Kabupaten Jombang. Kemudian Sekretaris Pimpinan beberapa yayasan pendidikan dan sosial. Kemudian Ketua Takmir Masjid Baitul Gufron dan Raudhatul Jannah. Pendidikan yang beliau tempuh: pertama S1 Universitas Darul Ulum Jombang, S2 Universitas Darul Ulum dan Unipdu Jombang, S3 Manajemen Pendidikan Universitas Ki Haji Abdul Halim Mojokerto, Pesantren Gunung Jombang, kemudian Pesantren Sunan Ampel Jombang, dan Pesantren Al-Aqobah Jombang. Jadi kurikulum vitae yang demikian kurikulum vitae yang bisa saya sampaikan. Kemudian apa kabar Kiai Ahmad Fakih pada malam hari ini? Alhamdulillah, saya Ustaz. Ya, malam ini adalah malam yang kedua yang dengan pembahasan integrasi hakikat ilmu fikih dan keutamaannya dengan kurikulum merdeka. Untuk lebih jelasnya kami persilahkan kepada Kiai Ahmad Fakih untuk menyampaikan materinya. Oke, sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Ajillahul karam fadlan para alim, para kiai, para ustadz ustadzah, para guru, para nek, dan serta webinar yang sangat saya muliakan. Keluarga besar serta guru Nahdlatul Ulama Kabupaten Pamekasan yang semoga selalu dirahmati oleh Allah SWT. Yang sangat saya muliakan, sangat saya banggakan, Ketua PJ Perguno Kabupaten Pamekasan, Kiai Nur Khalis, serta segenap jajarannya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melakukan silaturahim virtual melalui Google Meet dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini tercatat sebagai amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terhaturkan keribahan kita bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak yang nanti sebelum berlanjut, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Kita tujukan kepada mahasiswa dan seluruh guru kita. Semoga segala ilmu yang kita peroleh dari Allah bermanfaat, keberkahan, kemanfaatan, dan semoga kita semua selalu diberikan semangat untuk terus jihad, berjuang, meningkatkan mutu diri kita di seluruh penjuru tanah air yang kita tercinta. Bila Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam masih terbunuh. Manusia adalah harus siasat wasari wasul wa kullu muslimin. Lillahi ta'ala lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Kiai Nur Khalis beserta seluruh keluarga besar Perguno Pamekasan yang sudah beri kesempatan bagi saya
untuk bisa share tukar pikiran dalam kesempatan malam hari ini. Malam hari ini saya kaget, termasuk apa ya? Saya disuruh ngisi fikih dan kaitannya dengan ulum merdeka. Saya bingung ini. Jangan-jangan gara-gara nama saya Fakih, makanya saya disuruh ngisi tentang fikih. Atau jangan-jangan karena ada hadis Rasul yang bilang Alfi Abid begitu. Bahwa seorang fakih itu lebih ditakuti setan daripada Alfi Abid, daripada 1000 ahli ibadah. Nah, semoga kita semua tergolong sebagai orang yang cinta terhadap ilmu fikih dan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ibu Bapak yang akan menghormati, ya. Oke. Karena tidak ada tornya, maka saya juga meraba-raba tema yang diberikan kepada saya oleh panitia terkait dengan kaitan antara fikih dan ulum merdeka. Maka saya mengambil sebuah judul dari paparan saya ini adalah implementasi ulum merdeka dalam kegiatan belajar mengajar fikih. Tapi sekali lagi ini hanya sebuah tawaran dari saya, bukan sebuah hal yang harus diterima oleh panjenengan semua. Ini sekedar sebuah tawaran untuk kita pikirkan bersama. Bapak yang kami hormati, sebagaimana yang tadi sudah diperkenalkan oleh moderator, nama saya singkat padat, tapi insya Allah memikat begitu, tidak kalah dengan Ustaz Nurholis. Nama saya Ahmad Fakih, saya tinggal di Jombang, Jawa Timur. Berziarah ke makam Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari atau ke makam Gus Dur, itu kira-kira 5 km dari rumah saya. Monggo, silahkan pinara. Bahkan itu ada sekitar 200 dari salah satu pesantren tempat saya mengabdi, yakni pesantren Al-Aqobah 4. Jadi kalau Anda masuk ke terminal Gus Dur itu di belokan itu ada satu pesantren, pondok pesantren Al-Aqobah 4, dan itu salah satu kantor saya di situ. Padahal kalau mau menghubungi saya bisa melalui telepon atau WhatsApp di 0852 3056 3577 atau bisa melalui email fakih.aqobah@gmail.com. Karena saya sehari-hari mengabdi di pesantren Al-Aqobah Jombang. Bapak yang kami hormati, sehari-hari saya seperti panjenengan semua, saya seorang pendidik, saya seorang guru, karena saya layak untuk menjadi anggota berguru. Saya menjadi pendidik di Sekolah Islam Tempat Miskat Al-Anwar, kebetulan di bawah naungan Pondok Pesantren Al-Aqobah. Di luar itu saya juga mengabdi di Pondok Pesantren Al-Marid Jombang. Ini yang punya adik. Di luar itu saya punya hobi yang juga itu ngiras-ngiras sebagai pekerjaan saya, yakni saya suka riset. Kebetulan saya suka riset di bidang pendidikan dan sosial keagamaan. Mohon doanya, saya lagi riset tentang elektabilitas pesantren, kajian perilaku konsumen lembaga pendidikan Islam di Kabupaten Jombang. Semoga ini bisa segera selesai. Pendidikan saya S1-nya di Universitas Darul Jombang, S2-nya 2 kali ada di Udar Jombang dan di Universitas Jombang, dan S3 di Manajemen Pendidikan di Universitas Kiai Haji Abdul Halim Mojokerto. Kalau pendidikan pesantrenannya mulai dari pesantren Buireng, ketika saya menempuh sanawiyah dan SMA, kemudian di pesantren Sunan Ampel ketika saya kuliah, dan terakhir di pesantren Al-Aqobah Jombang. Sehari-hari saya mengabdi di Bergunu, saya mengabdi di MUI Kabupaten Jombang, melayani para kiai, para bunyai, kemudian juga menjadi pimpinan di beberapa yayasan dan sosial, dan diamanai menjadi takmir di Masjid Batu dan di Rotul Jannah. Oke, Ibu Bapak, saya akan memulai paparan saya dengan sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar yang menyebut jadilah orang yang berilmu. Artinya orang yang berilmu dan mau mengajarkan ilmunya. Seorang guru lah. Atau kita berdoa kepada seorang raja. Atau setidaknya yang ketiga, awsamian, pendengar ilmu. Dia tidak mau jadi pendidik, tidak mau jadi pelajar, santri, tidak mau mendengarkan jadilah muhibban.
Jadilah orang yang cinta ilmu. Posisi kita hari ini ada posisi yang berhormat. Sementara murid-murid kita ada posisi yang berhormat. Hari ini kita aliman juga muta'aliman, sehingga sungguhnya kita memegang dua posisi yang amat berhormat. Kita juga masuk ke proses belajar mengajar. Ada orang yang sangat mulia di hadapan Allah SWT karena kita alim, kita juga sedang maka wajar empat posisi dalam kacamata perspektif ini. Maka wajar juga dalam sejarah bahwa seorang guru ulama India yang berada dalam talim bahwa Nabi derajat manusia tinggi, tidak ada derajat lagi yang lebih tinggi daripada mana adalah derajat yang lebih mulia. Belajar ilmu pengetahuan. Hari ini kita juga masih suka forum-forum kajian. Hari ini kita juga pengetahuan. Karena itu maka bersyukur, mari kita bersyukur kepada Allah SWT karena pengajar, juga pengajar, juga pendengar, serta pecinta ilmu pengetahuan. Jangan sampai kita terjerumus dalam posisi yang kelima, jangan sampai kita ada di posisi kelima, yakni selain posisi keempat ini. Apa kelima? Begitu kalau kita menjadi pembenci ilmu, maka sungguh kerusakan yang akan menghampiri kita. Binasalah kita. Naudzubillah. Oke, itu sebagai reminder bagi diri kita agar kita terus semangat. Walaupun hari ini kita sudah menjadi pendidik, tapi jangan lupa pendidik punya tugas juga untuk menjadi pembelajar. Pendidik juga punya tugas untuk terus mengupgrade ilmunya melalui forum-forum kajian. Masuk kepada dimensi ilmu fikih. Saya yakin dengan semua sudah sangat mengerti dan sangat paham. Karena jadi pengajar fikih masing-masing setidaknya pernah belajar ilmu fikih di pesantren atau di sekolahnya. Nah, saya mencoba melihat dalam pandangan saya ilmu fikih itu dua hal. Yang pertama, ada dimensi hukum dalam ilmu fikih. Bagaimana dimensi hukum dalam ilmu fikih? Bahwa ilmu fikih itu memberikan pedoman untuk berbagai aspek kehidupan. Ilmu fikih memberikan pedoman pada ibadah, memberikan pedoman kita untuk melakukan transaksi, ilmu fikih memberikan pedoman kita untuk hal-hal yang bagaimana relasi dan masalah-masalah kekeluargaan. Ilmu fikih juga menuntut kita, mempedomani kita berinteraksi dalam keseharian. Karenanya dalam dimensi fikih ada dimensi hukum yang harus kita pedomani. Di sana ada hukum wajib, di sana ada hukum mandub, di sana ada kemakruhan, makruh, di sana ada keharaman. Ada yang harus dikerjakan, ada yang dianjurkan dikerjakan, ada yang boleh dikerjakan atau boleh ditinggalkan, ada juga yang dianjurkan untuk dihindari, ada yang dilarang untuk dikerjakan. Ada dimensi hukum dalam fikih. Makanya kalau kita belajar misalkan takrib misalkan, maka di sana kita akan diajarkan bahwa sholat itu ada sholat yang wajib, bahwa sholat itu ada sunnah, bahwa dalam sholat itu ada rukunnya dan seterusnya. Ada syaratnya, ada rukunnya, ada kesunahan. Nah, pada titik ini berarti kita sedang berpikir dalam dimensi hukumnya. Yang kedua, dalam dimensi fikih ada dimensi hukum. Artinya apa? Dalam perumusan hukum yang kemudian menjadi sebuah ilmu terapan yang namanya fikih, mengambil sumber hukumnya itu dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah, terutama Nahdiyah
kemudian ditambah dengan ijma, kesepakatan ulama, dan ditambah dengan kias analogi. Nah, makanya di pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama selalu diajari ilmu usul fikih. Di sana kita akan belajar tentang bagaimana mengekstrak atau melakukan istinbat hukum dari sumber-sumber primer Al-Quran dan hadis. Bagaimana di sana kita juga mempelajari tentang ijma ulama, kesepakatan para ulama terkait sebuah kasus tertentu. Dan kita juga mempelajari tentang bagaimana kias menganalogikan satu kasus dengan kasus yang lain yang kemudian bisa diambil kesimpulan hukum. Oke, dimensi hukum yang kedua dari dimensi fikih, ilmu fikih yang kedua adalah sumber hukum. Ilmu fikih punya dimensi yang ketiga. Apa itu metodologi? Bahwa fikih menggunakan sebuah pendekatan melakukan ekstraksi hukum-hukum dari sumber-sumber primernya. Yang saya sebut tadi istinbatul hukmi. Sebuah istinbat dengan metodologi tertentu yang selama ini kita kenal dalam kajian ilmu usul fikih, kemudian akhirnya praktis semula-semula hukum yang terapan yang kita dengan ilmu fikih atau syariah. Nah, ini melibatkan deduksi, penalaran untuk mengatasi isu-isu baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam sumber primer Al-Quran dan hadis. Makanya kenapa hari ini banyak ulama masih bisa memberikan fatwa, padahal problematika yang muncul sangat berbeda dengan zaman Rasulullah dan zaman sahabat. Sekali lagi jawabannya karena ada proses pendekatan secara metodologis dan yang sistematis melalui istinbat hukum yang kita pelajari. Dimensi yang keempat dari ilmu fikih dalam pandangan saya adalah ada dimensi mazhab dan perkembangannya. Bahwa ilmu fikih itu sudah sangat berkembang dan perkembangannya itu karena usaha dari para ulama, terutama ulama-ulama mazhab. Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Hambali, ada mazhab Maliki, yang setiap mazhab mengembangkan metodologinya masing-masing dalam menafsirkan hukum Islam, sehingga terjadi perkembangan yang luar biasa dalam kajian ilmu fikih. Nah, jangan heran hari ini diskusi-diskusi tentang fikih masih selalu asik dan selalu luar biasa. Kenapa? Karena sekali lagi metodologinya sudah tersedia, perangkat untuk analisisnya sudah tersedia. Di luar itu masalah-masalah baru selalu muncul. Zaman Rasulullah misalkan kita belum pernah mengenal apa itu internet, kita belum pernah mengenal apa itu misalkan kendaraan adanya dulu misalkan masih kendaraan berupa onta, sapi, misalkan kuda dan sejenis atau ada. Hari ini muncul ada mobil, ada sepeda motor, ada bajai, bahkan muncul lagi model baru. Bagaimana ada mobil listrik dan seterusnya. Nah, mungkin bisa jadi akan memunculkan problem-problem hukum keagamaan yang perlu diantisipasi dan dibahas. Nah, disinilah pentingnya bagaimana pengembangan ilmu fikih dan bagaimana mazhab-mazhab itu mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul di akhir-akhir ini. Yang kekinian. Dimensi yang terakhir yang kelima dalam pandangan saya dari ilmu fikih itu ada dimensi kesesuaian. Artinya apa? Artinya bahwa ilmu fikih itu dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi dan konteks. Kalau kita pernah dengar ada sebuah jargon al-hukmu yaduru ma'illatihi, bahwa hukum itu berbeda sesuai dengan ilatnya. Tetapi ya harus diketahui bahwa penyesuaian terhadap perubahan kondisi dan konteks itu tetap harus memegang teguh terhadap prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Nah, jadi hari ini terus dituntut untuk melakukan istihad untuk mengatasi isu-isu baru yang dihadapi oleh komunitas muslim di seluruh dunia. Misalkan bagaimana dengan isu-isu demokrasi, bagaimana isu calon-calon presiden itu kalau dibahas dalam bahasul masail hukum menjadi menarik sekali hari ini. Bagaimana hukumnya bansos, bagaimana hukumnya serangan pajak dan lain-lain. Ini menjadi beberapa hal yang terus akan menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum fikih. Jadi dalam kata ada 5 dimensi ilmu fikih, ada dimensi hukumnya ilmu fikih itu, ada dimensi sumber hukumnya, ada dimensi metodologinya, ada dimensi mazhab dan perkembangannya, dan ada dimensi kesesuaiannya. Bapak yang kami hormati, nah sekarang kita masuk pada kurikulum merdeka. Apa sih substansi kurikulum merdeka? Sesungguhnya begini, kurikulum merdeka itu sesungguhnya adalah kurikulum, kalau dalam pandangan saya, yang paling mirip dengan apa yang dilakukan pesantren zaman dulu.
Loh kok bisa begitu? Iya, karena sungguhnya implementasi kurikulum merdeka ini setidaknya mencakup hal ini. Bahwa kurikulum merdeka memberikan kebebasan dalam merancang kurikulum. Kurikulum merdeka memberikan kebebasan kepada pihak sekolah untuk merancang kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan potensi, sesuai dengan kondisi, serta lingkungan yang dihadapi oleh mereka. Nah, bila ini dipahami secara betul dan dilaksanakan dengan baik, maka institusi pendidikan, berikut pendidik yang ada di dalamnya akan mampu lebih responsif terhadap dinamika dan perubahan di lapangan. Kata kuncinya adalah namanya saja merdeka, berarti kita diberikan kebebasan. Ada fleksibilitas dalam kurikulum. Nah, pertanyaannya kita mau merancang kurikulum, apakah kita sudah terjebak dengan tradisi yang begitu mengakar copy paste terhadap kurikulum yang ada? Atau kita terjebak terhadap petunjuk atas bahwa semuanya harus dikirim dari atasan? Hari ini keberanian kita ditantang oleh kurikulum merdeka. Apakah sekolah, apakah guru berani dan mampu untuk merancang kurikulumnya dengan memperhatikan kebutuhan, potensi peserta didiknya, kondisi lingkungannya? Berani apa tidak? Harapannya dengan begitu, kurikulum yang dirancang, kurikulum itu sebagai menu pendidikan yang ditawarkan sangat responsif dan sangat relate dengan dinamika dan kondisi di lapangan. Kondisi di lapangan. Ini kan sama seperti dulu toh. Bagaimana para kiai antara satu pesantren dengan pesantren yang lain itu menunya berbeda-beda. Tebulun itu dulu sangat terkenal sebagai pesantren ilmu hadis dan pesantren ilmu alat misalkan. Pak Brasil dan Denanyar itu terkenal dengan pesantren ilmu fikih misalkan. Dan pesantren yang lain. Kalau misalkan dari Ulum, Pekalongan terkenal dengan pesantren dan seterusnya dan seterusnya. Betapa ada menu yang berbeda sesuai dengan lingkungan dan sumber daya serta potensi yang ada di masing-masing lembaga. Nah, kurikulum merdeka memberikan pintu yang sangat terbuka untuk merancang kurikulum itu. Sekali lagi, saya harus bilang pada kesempatan kali ini bahwa negara itu menyelenggarakan pendidikan negeri. Tetapi pendidikan di madrasah negeri dan sekolah negeri yang disediakan negara tidak cukup untuk memberikan layanan kepada seluruh peserta didik anak bangsa ini. Karenanya negara minta bantuan kepada swasta. Muncullah sekolah swasta, muncullah madrasah swasta. Nah, saya mau berbicara pada kesempatan kali ini, wahai para madrasah swasta, wahai para sekolah swasta, karena Anda sekolah swasta, karena Anda madrasah swasta, jangan berperilaku seperti sekolah negeri, jangan pula berperilaku seperti madrasah negeri. Anda harus punya menu yang khas sesuai dengan kondisi dan potensi di institusi Anda. Anda harus punya keunggulan kompetitif dan keunggulan kooperatif dibanding sekolah negeri. Kalau Anda sekolah swasta tapi berlaku seperti sekolah negeri, kalau Anda madrasah swasta tapi berlaku seperti madrasah negeri, makanya Anda tidak punya keunggulan itu. Terus buat apa capek-capek bikin sekolah? Yang negara saja yang bikin sekolah kan? Salah satu pintu masuk Anda agar punya keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif adalah lakukan rekayasa, kreasi, dan inovasi terhadap menu layanan pendidikan Anda. Mulai dari mana? Buatlah kurikulum yang khas untuk Anda. Yang kedua, substansi dari kurikulum merdeka itu adalah kurikulum merdeka berfokus pada penguatan kompetensi. Artinya apa? Kurikulum merdeka menekankan pada pengembangan kompetensi siswa pada semua aspek, tidak hanya kognitif, tapi juga afektif dan psikomotorik. Tidak hanya untuk transfer pengetahuan saja, tapi kurikulum merdeka menekankan pada pembentukan karakter, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, menekankan pada pembentukan keterampilan, dan menekankan pada sikap yang positif. Kalau Pak Ketua tadi menceritakan ada namanya P5, kalau di Kemenak ditambah P5 dan PRA gitu. Proyek profil pelajar Pancasila, penguatan profil pelajar Pancasila ditambah dengan PRA, pelajar rahmatan lil alamin misalkan. Nah, disitulah kita harus bermain gitu. Bila dulu seringkali kita mengajar yang kita ukur lebih banyak aktivitas saja, maka hari ini kita harus memberikan layanan yang menjangkau ranah afektif dan psikomotorik. Ranah afektif dan psikomotorik ini yang selama ini kita lupakan.
Buktinya apa? Buktinya kita selalu pada penilaian kita, pada ujian-ujian kita, objektifnya. Kita menilai anak itu sukses, anak itu pandai, anak itu berhasil, lebih pada aspek kognitifnya. Dan sesungguhnya ada aspek afektif dan psikomotorik. Dan kita kepada kesuksesan anak dan afektif dan psikomotorik perlu kita letakkan sejajar dengan penghargaan kita pada aspek kognitif. Karena itu salah satu fokus dari substansi kurikulum merdeka. Yang ketiga adalah kurikulum merdeka itu substansinya adalah pembelajaran berbasis. Artinya apa? Dalam kurikulum merdeka siswa didorong untuk menjadi pelajar yang punya pengalaman praktis, pengalaman menjalankan proyek-proyek kolaboratif, proyek kerjasama, kerjasama dengan guru, kerjasama teman atau kerjasama dengan pihak ketiga. Bahwa dalam kurikulum merdeka diharapkan para siswa didorong untuk mampu memecahkan problem kontekstual. Karenanya saya memaknai siswa yang cerdas itu bukan hanya sekedar siswa yang nilainya 100, siswa yang kognisinya bagus, tidak. Bagi saya kecerdasan itu adalah kemampuan untuk menghandle masalah, kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Sehingga tatkala seorang siswa mampu menyelesaikan masalah, baik itu masalah dirinya maupun masalah lingkungannya, maka disitulah kecerdasan dia akan nampak. Bukankah dalam pelajaran kita di ajaran agama kita selalu disebutkan bahwa ilmu itu tidak cukup hanya ilmu saja, tapi kita berharap bahwa ilmu kita adalah ilmu yang manfaat dan barokah. Ilmu yang manfaat itu kan tatkala ilmu itu mampu memberikan kontribusi kemanfaatan untuk diri sendiri. Itu dinamakan manfaat, begitu. Itu baru dinamakan manfaat. Kalau ilmu hanya untuk sekedar ilmu, maka itu bukan ilmu yang manfaat. Substansi kurikulum merdeka salah satunya adalah pada pembelajaran. Siswa didorong untuk aktif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran tidak lagi guru tidak lagi menjadi pusat pembelajaran, tapi guru memerankan peran fasilitasi agar siswa yang aktif dalam proses pembelajaran. Dengan begitu, siswa akan mampu berpikir kritis, siswa akan mampu kreatif, siswa punya skill komunikasi yang baik, public speaking yang baik, dan akan punya pengalaman belajar untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Tidak zamannya lagi hari ini. Hari ini zamannya ada kolaborasi, kerjasama, tidak sekedar kompetisi. Maka harus pelan-pelan kita geser alam bawah sadar peserta didik kita dan kompetisi, tapi bagaimana melakukan kolaborasi. Nah, substansi yang keempat dari kurikulum merdeka punya substansi penilaian yang komprehensif. Merdeka menekankan penilaian yang holistik dan komprehensif. Tidak hanya pencapaian akademik semata, tetapi juga pengembangan keterampilan dan karakter positifnya. Ini menjadi penting. Selama ini kita hanya melihat angka-angka sebagai cerminan capaian kognisi, maka harus bagaimana kita juga mencakup pada aspek-aspek keterampilan mereka, aspek-aspek karakter mereka. Bila ini mampu kita lakukan secara baik, maka sungguh penilaian kita akan menjadi holistik dan komprehensif. Bila ini betul-betul dilakukan, maka sungguh kita telah mengembalikan pendidikan kita seperti pesantren zaman dulu. Bagaimana pesantren zaman dulu punya kebebasan untuk merancang kurikulum, bagaimana pesantren dulu betul-betul tidak hanya membekali terkait dengan kognisi para santri, bagaimana para santri dilibatkan dalam proses-proses keseharian pesantren, dari kebersihannya, dari penyediaan konsumsinya, bahkan kadang-kadang membantu pekerjaan kiainya, misalkan menimba air atau mencakur di sawah atau ngurusi peternakannya atau lain sebagainya. Nah, pada saat ini kita melaksanakan kurikulum merdeka dengan sebagainya, maka sungguh kita sehingga telah menghadirkan kembali ruh pendidikan pesantren dalam masyarakat di sekolah kita. Nah, karena itu singkatnya, kalau saya meringkas, kurikulum merdeka itu adalah sebuah konsep pendidikan yang menekankan pada kemandirian, kearifan, sekolah mandiri merancang kurikulumnya,
secara kreatif mengimplementasikan kurikulum tersebut dalam kegiatan belajar dan ada inovasi dalam pembelajarannya. Begitu pula kurikulum merdeka menekankan bagaimana peserta didik mandiri dalam belajar, kreatif dalam belajar, dan punya inovasi yang tinggi dari hasil belajarnya. Tiga aspek ini yang menjadi penekanan pada pendidikan dalam implementasi kurikulum merdeka. Nah, prinsip utama dari kurikulum merdeka itu adalah satu, pemberdayaan siswa. Karena itu, student center itu menjadi penting dalam pembelajaran berpusat pada siswa, melakukan peran-peran fasilitasi dan pendampingan, motivasi. Yang kedua adalah pembahasan belajar proyek. Yang ketiga, kolaborasi. Harus ada kerjasama dalam pemilihan sumber belajar yang beragam. Dan yang kelima, pengembangan kebudayaan abad 21. Titik. Ini terkait kurikulum merdeka. Kita berlanjut sekarang. Bagaimana mengimplementasikan kurikulum merdeka dalam KPMG? Saya mencoba memberikan 11. Ya, ini saya 11. Ya, 11. Saya mencoba menyajikan 11 hal untuk 11 cara untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka dalam kegiatan belajar mengajar fikih. Yang pertama adalah menekankan pada pemberdayaan siswa. Fokuskan pembelajaran fikih pada pemberdayaan siswa agar siswa menjadi subjek aktif dalam proses belajar mengajar. Berikan kepada siswa kesempatan untuk mengeksplorasi konsep-konsep fikih, apakah melalui penelitian, apakah melalui refleksi budaya. Guru harus mendorong para peserta didiknya untuk mau dan mampu mengajar pertanyaan, berani mengungkapkan pendapat, berani berpartisipasi aktif dalam semua proses belajar. Dan kata kuncinya kalau mau mengimplementasikan kurikulum merdeka dalam KPMG adalah satu, berdayakan siswa Anda, berdayakan peserta didik Anda. Fokuskan pembelajaran untuk menjadikan siswa Anda sebagai subjek aktif dalam kegiatan belajar mengajar tersebut. Upayakan pancing mereka untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, ini masih relate semua. Agar KPMG mampu mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan baik, yang kedua, lakukan pendekatan kontekstual. Artinya apa? Bahwa pembelajaran fikih harus bukan hanya sekedar dapat sebenarnya, harus disesuaikan dengan konteks kehidupan sehari-hari siswa. Dan semua fikih itu paling kontekstual. Kenapa? Kalau kita bicara fikih, mesti diawali dengan toharoh, kontekstual sekali dengan kehidupan sehari-hari tentang kita. Kalau bicara fikih, bicara dengan fikih ibadah, itu berarti bicara tentang ibadah mereka sehari-hari, sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Jadi sangat kontekstual. Kalau bicara fikih muamalah misalkan, ini sangat kontekstual masalah juga. Nah, PR-nya adalah bagaimana kemampuan guru memfasilitasi muatan fikih yang begitu kontekstual itu betul-betul bisa tersaji dalam desain belajar mengajar di kelas masing-masing. Mari katakan konsep-konsep fikih itu dengan menggunakan contoh-contoh yang nyata, dengan menggunakan kajian-kajian kasus yang relevan. Jadi kalau hari ini kita misalkan bicara tentang haji, ya sudah kontekstualkan itu konsep fikih haji itu dengan kesadaran mereka masing-masing. Yang ketiga adalah mengimplementasikan kurikulum merdeka dalam KPMG. Caranya adalah rancang pembelajaran fikih berbasis proyek. Buatlah desain belajar fikih dengan menggunakan pendekatan basis proyek. Misalnya, Anda bisa mengajak siswa, berikan mereka untuk melakukan penelitian atau melakukan analisis terhadap situasi kehidupan yang nyata. Yang itu berkaitan dengan masalah-masalah fikih di sehari-hari. Kalau dalam zakat misalkan, coba misalkan dia suruh mengamati bagaimana pemahaman zakat masyarakat kita, ketaatan zakat masyarakat kita, efek zakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan seterusnya. Kalau bicara puasa misalkan, coba suruh mengamati puasa di lingkungannya. Apakah sudah sesuai dengan konsep-konsep fikih yang dipelajari? Syarat dan rukun fikih puasa sudah terpenuhi atau belum? Dan seterusnya. Sampai pada dampak daripada ibadah puasa itu ada enggak pada masyarakat yang menjalani puasa? Atau pada aspek fikih yang lain. Nah, dengan pembelajaran bahasa ini harapannya anak-anak kita tidak hanya mengerti tentang teori, tetapi juga bisa membumikan teori itu. Bukan hanya sekedar membaca teori-teori, tapi mereka juga mampu
Bonusnya mereka tidak langsung akan membaca, mereka tidak langsung akan melakukan penulisan, mereka tidak langsung akan melakukan presentasi, mereka tidak langsung akan berkolaborasi dalam diskusi kelompok dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dalam pelajaran fikih ada aspek literasinya disentuh. Tidak harus misalkan laporan penelitiannya itu berupa laporan seperti karya tulisnya, tidak harus. Bisa jadi laporannya bisa berupa PPT, atau bisa jadi laporannya bisa berupa poster, atau bisa jadi laporan penelitiannya itu bisa berupa video yang mereka bisa menarasikan itu semua dan mempresentasikan itu semua. Saya kan belajar bahasa Korea, fikih yang dikemas dalam pembelajaran bahasa akan lebih menarik bagi studi ini karena mereka menjadi aktif, jadi subjek aktifnya. Yang keempat, cara mengatasi kurikulum merdeka dalam kajian fikih bisa melalui pembelajaran bersih masalah. Ini saya yakin sudah sering dilakukan. Bagaimana siswa atau santri diajak memecahkan masalah-masalah yang relevan dengan diskusi fikih. Masalah yang menuntut siswa untuk mendiskusikan dan menerapkan serta mengambil kesimpulan dengan hukum-hukum pada situasi tertentu. Ya kayak masalah-masalah yang kecil-kecil lah. Itu nggak bisa baca kitab gitu. Bagaimana bisa baca masalah? Ya tidak harus baca kitab. Mereka mungkin bisa dibekali dengan buku-buku fikih terjemahan. Atau kalau sulit bisa dibekali dengan masing-masing laptop atau komputer satu kelompok satu, dia bisa searching berselancar di dunia maya, menanyakan konteks masalah itu dan kesimpulan hukumnya. Wah, nanti bisa menurut Gus Bah kesimpulannya begini, kesimpulannya begini, menurut imam ini begini, madhab ini begini dan seterusnya. Saya yakin pembelajaran masalah ini bisa lebih menarik. Nah, cara kelima dengan memberikan proyek kolaboratif kepada peserta kita. Ajarlah siswa untuk bekerjasama dalam proyek kolaboratif yang mengharuskan mereka untuk menerapkan prinsip-prinsip fikih dalam kehidupan yang nyata. Contoh, misalkan, libatkan peserta didik untuk kegiatan membersihkan toilet, membersihkan kamar mandi, membersihkan masjid, membersihkan sekolah. Yang misalnya tidak sekedar bersih saja, tetapi kemudian ada kajian terkait dengan fikih toharoh di sana. Libatkan misalkan peserta didik untuk kegiatan tazyizul jenazah. Kalau misalkan tidak menangani langsung tapi mengamati, kemudian dalam proses pengamatan itu mereka mengambil kesimpulan dan mendiskusikannya. Jadi proyek pembangunan masyarakat pada aspek apapun yang bisa dikaitkan dengan pertimbangan aspek fikih itu menjadi menarik. Apalagi kalau bicara tentang aspek-aspek sosial. Misalkan dalam konteks pemilu hari ini, misalkan, apakah proses ini sudah memenuhi aspek keadilan? Apakah proses misalkan di masalah pembangunan di masyarakat sudah memenuhi aspek amanah? Apakah anggota dewan kita sudah amanah? Apakah dan seterusnya? Apakah mereka untuk berkolaborasi dalam menerapkan prinsip fikih dalam kehidupan nyata. Yang keenam, cara mengimplementasikan kurikulum merdeka dalam fikih menurut saya adalah dengan melakukan kolaborasi dan diskusi. Ya, ini masih berkaitan antara proyek-proyek itu dengan kolaborasi dan diskusi. Jadi, jangan untuk mengaktifkan peran siswa dalam kegiatan belajar mengajar, maka mereka harus kita libatkan dalam kerjasama yang baik dan mereka harus kita ajak diskusi. Sekali lagi, jangan bicara benar dan salah dulu. Bangkitkan keberanian untuk bersuara, bangkitkan keberanian untuk berpendapat, biasakan mereka untuk menerima perbedaan pendapat, untuk menghargai pandangan yang berbeda. Bahkan bisa jadi kita bisa mengelompokkan peserta didik kita dalam kelompok-kelompok yang saling bertentangan misalkan. Yang satu bisa menggunakan madhab Hanafi, yang satu menggunakan madhab Maliki, yang satu menggunakan madhab Syafi'i misalkan, dan seterusnya. Dia bisa mencari pada satu tema tertentu, terus kemudian mencari kesimpulan hukum dari Syafi'i, kesimpulan hukum dari madhab Hanafi, Maliki, dan seterusnya, dan kemudian dicari dasar hukumnya, mereka bisa mendiskusikan itu. Akan menjadi menarik sekali. Sekali lagi, levelnya harus kita pahami bahwa kalau kita mengajar sanawiyah, tentu level diskusinya jangan disamakan dengan mengajar aliyah, dengan anak-anak aliyah. Begitu pula mengajar anak aliyah, level diskusi
memaksa mereka untuk sesuai standar kita. Padahal seharusnya kita yang harus masuk pada dunia mereka. Kita yang harus masuk pada dunia mereka. Nah, seringkali kita itu selalu, guru pendidik itu selalu egois. Tidak mau anak, tapi seringkali justru anak yang kita paksa untuk mengerti kita. Karenanya misalkan ya, saya harus cerita ya. Saya kurang setuju dengan lomba-lomba LKTI yang menggunakan standar mahasiswa untuk LKTI SMP dan SMA. Itu saya kurang setuju. Karena memang perkembangan kognitifnya berbeda, kemampuan dan analisisnya berbeda. Ya, risetnya anak SD tentu berbeda dengan risetnya anak SMP. Karya tulis ilmiahnya anak SMP itu berbeda dengan anak SMA. SMA berbeda dengan S1, S2, dan S3. Ya, Ustadz Nurholis tentu akan tertawa kalau misalkan melihat karya tulis skripsinya dulu. Karena Ustadz Nurholis hari ini sudah menyelesaikan S2. Tentu merasa ada banyak lubang dalam skripsinya bila dalam kacamata perspektif tesis yang disusun oleh beliau. Begitulah misalkan nanti teman kita yang sudah menyelesaikan S3. Nah tentu nanti kalau membaca skripsinya akan ketawa-ketawa, membaca tesisnya akan ketawa-ketawa. Sekali lagi karena level. Nah, kita yang harus memahami itu. Oke, yang ketujuh, cara untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka dalam KBFK adalah pembelajaran berbasis teknologi. Manfaatkan teknologi yang begitu majunya dalam pembelajaran fikih. Apakah menggunakan aplikasi atau menggunakan pembelajaran atau setidaknya panjenengan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan teknologi digital seperti internet untuk mendukung pembelajaran fikih di kelas-kelas panjenengan akan lebih menarik dan akan lebih hidup. Ya sekali lagi begini. Ada banyak di antara kita yang ketakutan. Anak-anak kita diberikan internet, diberikan laptop, diberikan komputer, nanti akan game YouTubean, TikTokan dan seterusnya. Itu tentu ada dampak negatif. Tetapi sekali lagi di luar itu ada banyak dampak positifnya. Dan saya yakin manfaatnya lebih banyak daripada negatifnya. Nah, peran guru mitigasi dan menganalisis potensi negatifnya agar peserta didik tetap memanfaatkan teknologi itu untuk kebaikan mereka belajar. Nah, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran fikih saya yakin akan jauh menjadikan belajar fikih lebih menarik dan lebih interaktif. Yang kedua, cara mengimplementasikan kurikulum merdeka dalam pelajaran fikih menurut saya adalah dengan memberikan penekanan pada nilai-nilai moral. Ini perlu saya katakan bahwa ya memang dalam fikih itu aspek hukumnya kental, tapi jangan lupa bahwa fikih tidak hanya bicara hukum, tapi di balik hukum yang tercatat dalam fikih kita perlu menekankan nilai-nilai moral yang kalau hanya bicara fikih ibadah sholat misalkan, kalau kita hanya mengajarkan hukum-hukumnya maka yang terjadi adalah sah dan batal saja. Padahal dan batal tidak hanya bicara syarat dan rukun, tapi bagaimana kesempatan bisa berpengaruh dan berdampak terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Itu yang menjadi penting. As-shalatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar tidak hanya bicara tentang sah dan batalnya sholat. Mereka itu dipahami sebagai bagian dari tanha munkar. Bagaimana ibadah mereka memunculkan sikap mengeluarkan zakat, memunculkan karakter. Bagaimana tatkala mereka mempelajari fikih muamalah, mereka sesungguhnya sedang belajar mengimplementasikan keadilan dalam dunia ekonomi dan seterusnya. Karena mengajarkan fikih bukan hanya bicara hukum, tetapi perlu ditekankan pada nilai-nilai. Next, yang ke-9, cara mengimplementasikan kurikulum merdeka dalam KBM fikih adalah gunakan sumber belajar yang beragam. Hari ini sumber belajar itu luar biasa banyaknya, maka bila ada guru yang masih kesulitan sumber belajar, maka patut dipertanyakan guru itu perlu masuk ke guru jurusan berlanjut itu Ustaz. Ya, tugasnya guru pamekasan untuk menyelesaikan. Jadi harus menggunakan sumber belajar dalam belajar fikih, boleh menggunakan literatur, menggunakan buku modern, literatur orang bisa menggunakan video, bisa menggunakan rekaman audio, bisa menggunakan dengan begitu yang terjadi
Jadi pemahaman peserta didik tentang sebuah konsep komprehensif dan semakin lengkap. Sebuah tema dalam fikih, dia akan bicara tentang zakat. Coba anak-anak disuruh sebagian mencari perspektif zakatnya di mazhab Farid Masudi, perspektif zakatnya mazhab Syafi'i, perspektif mazhab tertentu dan segala. Suruh nggak? Sederhana misalkan. Kalau bicara tentang sholat ala Gus Ba, bagaimana sholat ala Gus Idam, bagaimana sholat menurut pendapatnya Gus Mus, bagaimana sholat. Saya yakin anak-anak kita kalau mau berselancar, saya yakin akan menjadi belajar begitu terbuka. Pertanyaannya kita mau mengkreasinya dan memanfaatkannya apa tidak. Hari ini masih ada guru kok hanya menggunakan LKS mana LKS tuku yang jadi itu. SKS kilonan, LKS kilonan. Nah, itu sudah guru yang sudah kolonial itu. Selanjutnya, satu juga dan berikutnya adalah lakukan pengembangan tablet abad 21. Apa itu tablet abad 21? Yakni problem solving, berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi secara efektif, kemampuan bekerjasama dan literasi digital. Fikih pembelajarannya harus mendorong kemampuan peserta didik kita untuk menyelesaikan masalah mereka, kemampuan peserta didik kita untuk berpikir, berkomunikasi secara efektif, kerjasama dan literasi digital. Makanya pembelajaran basis proyek dalam kurikulum merdeka sesungguhnya mengarah pada pembekalan keterampilan abad 21 untuk peserta didik. Karena dengan proyek mereka akan terbiasa berpikir sistematis untuk menyelesaikan masalah. Dengan pembelajaran basis proyek mereka akan dibiasakan berpikir kritis. Dengan pembelajaran basis proyek mereka akan dipresentasikan dan mengkomunikasikan pikiran-pikirannya. Dengan pembelajaran basis proyek mereka akan dibiasakan bekerjasama. Dengan pembelajaran basis proyek mereka akan dibiasakan untuk melakukan literasi digital. Bila ini kita lakukan, maka sungguh kita membekali mereka dengan keterampilan bahasa. Terakhir, cara mereka adalah dengan melalui kolaborasi dengan komunitas. Ini menjadi sesungguhnya tidak semua hal bisa memahami secara implementasi teori fikih. Contoh misalkan, saya yang pernah untuk bicara tentang fikih jenazah, berapa banyak guru fikih kita yang pernah misalkan memandikan jenazah, memasangkan kain kafan pada jenazah, atau misalkan turut untuk menggali kubur. Pada titik ini maka kalau mau pembelajaran basis kolaborasi dengan komunitas, kita bicara tentang jenazah, kita bisa panggil orang yang terbiasa mandikan jenazah, Pak Mudir. Ketika bicara tentang bagaimana membuat kuburan, kita bisa memanggil tukang gali kubur. Misalnya. Pada titik ini kita bisa memanggil narasumber expert yang ada di luar kita. Ini menjadi menarik begitu. Kita melakukan kolaborasi. Nah, pada titik ini kita harus mampu memetakan sumber daya yang ada di lingkungannya. Kemudian dimanfaatkan betul untuk peningkatan kualitas belajar mengajar di sekolah tersebut. Tapi hari ini dunia sudah terjalin dalam sebuah jaringan internet. Tidak hanya lingkungan sekitar kita, bahkan lingkungan yang saya kalau merasa hormat, misalkan saya kasih contoh saja. Kita punya 6 cabang hingga hari ini. Sekarang sedang bangunan 3 cabang baru. Nah, di cabang yang ke-6 namanya Kuba International School itu, karena dia sekolah internasional, maka kita biasakan pergaulan internasional anak. Karena bagaimana sederhana, masing-masing anak kita carikan teman internasional sesama mereka. Kelas 7 SMP kita carikan teman kelas 7 SMP di luar negeri. Dan itu tidak terlalu sulit. Kita cukup di email, kita cukup ngetak di Instagram sekolah-sekolah yang lain di luar negeri. Dan lewat Google Meet, sehingga masing-masing anak akan bertemu dengan temannya di sana. Kita sebut namanya international body, persahabatan internasional. Kata kuncinya tentang guru fasilitasi bagaimana menggantungkan atau mencarikan partner sahabat di luar negeri. Itu contoh
yang lokal ada banyak misalkan. Kalau misalkan di sekolah kita kekurangan guru tertentu sementara di sana ada ustadz yang ahli di bidang itu, kita sebagai guru tidak punya keahlian di bidang itu, tinggal panggil misalkan. Suatu ketika kita balas di sana. Ustadz nanti kan ada bisarohnya, ada macam-macamnya ya, tinggal komunikasi kan. Padahal kita tidak punya anggaran, kalau panjenengan ngisi tempat kami, nanti suatu saat kami akan ngisi tempat Anda. Biar Anda tidak keluar biaya, misalkan menurut saya di sana, atau ketemunya mulai Zoom, mulai Google dan lain-lain. Bisa. Dan sekali lagi cara implementasi kurikulum merdeka yang sebenarnya adalah melakukan kolaborasi dengan komunitas. Dan ini sesuatu yang sangat mungkin untuk kita implementasi pada dunia yang sangat terbuka hari ini. Slide yang terakhir, saya akan berbicara tentang bagaimana menyajikan atau tips dan trik menyajikan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, efektif dan enjoyable. Menurut saya tipsnya hanya 3. Yang pertama, guru harus menyesuaikan gaya mengajarnya. Gaya mengajarnya harus disesuaikan dengan gaya belajar murid. Untuk bisa melakukan tips pertama ini, bahwa gurunya harus tahu gaya belajar muridnya seperti apa. Apakah murid Anda itu seorang pendengar, auditor, atau seorang kinestetik, seorang yang suka gerak-gerak, ataukah misalkan dia tipologi yang berbeda. Ketika tahu gaya belajar murid, maka guru berkewajiban menyamakan, menyesuaikan gaya belajar dengan murid tersebut. Loh, dalam kelas saya itu kelompokkan dengan tipe yang sejenis. Kemudian Anda menyiapkan belajar sesuai dengan kelompok tipologi gaya belajar anak-anak ini. Pelajaran terdiferensiasi dalam kurikulum merdeka sebenarnya. Menyesuaikan gaya mengajarnya dengan gaya belajar muridnya, yakinlah pembelajaran akan menjadi efektif, maka yakinlah pembelajaran akan sangat menjadi murid kita. Yang kedua, tips untuk mampu menyuguhkan pembelajaran yang efektif dan efektif adalah optimalisasi keterlibatan aspek emosional. Sentuhlah aspek-aspek emosional peserta didik agar dia masuk dan terlibat dalam desain belajar yang dirancang oleh guru. Jadi jangan hanya bicara tentang ilmuwan semata, tetapi sentuh pula aspek-aspek emosional mereka. Contoh misalkan, kalau seorang guru fikih membicarakan tentang zakat, coba masukkan hikmah-hikmah zakat, dampak-dampak zakat, dan seterusnya. Kalau bicara tentang puasa misalkan, berikan hikmah-hikmah puasa itu menyentuh aspek-aspek emosional mereka, bahwa puasa itu sedang mengajar mereka untuk menjadi manusia yang peduli pada sesama. Coba bayangkan kalau Anda menjadi seorang yang kesulitan makan, 3 hari makan sekali, kelaparan, bagaimana rasa Anda? Aspek-aspek emosional itu menjadi penting. Ketika emosionalnya bisa kita ambil, mampu disentuh oleh guru, maka yakinlah betul fokus pada belajar Anda, sehingga belajar menjadi efektif dan enjoy. Nah, seringkali kita melupakan aspek emosional. Dan yang ketiga, agar pembelajaran kita menjadi efektif dan enjoyable learning adalah gunakan pembelajaran yang multiguna, multi strategi dan multi indera. Maksudnya apa? Sampaikan kegunaan yang hendak Anda sampaikan kepada murid-murid kita. Mereka harus tahu dulu, kita akan belajar tentang ini, kegunaannya ini. Tidak hanya untuk hari esok, hari depan. Tidak hanya untuk dunia, tapi untuk akhirat. Saya pikir jauh lebih mudah untuk menyampaikan kegunaan dari konsep fikih yang sedang belajar. Kita belajar tentang muamalah, misalkan jual beli. Sampaikan bahwa kegunaan muamalah ini. Tantangannya mungkin konsep-konsep muamalah fikih yang hari ini tidak up to date. Nah, di situ guru punya challenge bagaimana melakukan bridging atau jembatan antara konsep fikih yang disusun sekian abad yang lalu dengan interaksi sosial dunia dan perkembangan ekonominya. Kalau itu bicara fikih muamalah. Yang kedua, gunakan multi strategi. Jangan cuma ceramah, jangan cuma diskusi, tetapi bagaimana ada multi strategi, sesekali diskusi, sesekali ceramah, sesekali diskusi dan ceramah, sesekali proyek, sesekali bahas masalah, sesekali bisnis dan lain sebagainya. Gunakan multi strategi. Caranya bagaimana? Mudah. Kalau Anda mau belajar tertentu, tinggal masukkan ke internet, tarik gaya
ini. Mana yang kedua? Kalau misalkan mau cari contoh, di YouTube pun banyak. Dan yang ketiga, ini yang terpenting, gunakan multi indera. Bahwa dalam belajar Anda, jangan hanya menggunakan sebagian indera mereka saja. Biasanya yang terlalu kita eksplorasi adalah indera penglihatan dan indera pendengaran. Harusnya kita manfaatkan multi indera mereka. Indera perasanya kita manfaatkan, indera sentuhannya kita manfaatkan. Kita manfaatkan semua. Sehingga jadi anak yang kinestetik, kita manfaatkan mereka juga. Anak yang suka melihat, kita aja. Manfaatkan indera pendengarannya. Anak yang suka melihat, kita manfaatkan indera penglihatan. Dan sebagainya. Ketika desain belajar kita multi indera, maka yakinlah akan lebih mudah murid untuk terlibat secara aktif karena dia merasa enjoy dalam belajarnya. Jadi tips dari saya agar pembelajaran kita efektif dan enjoyful, yang pertama adalah seorang guru harus menyesuaikan gaya belajar dengan gaya belajar murid. Karena itu guru harus tahu dulu gaya belajar muridnya seperti apa. Yang kedua adalah libatkan semaksimal mungkin aspek emosional, dan yang ketiga, desain pembelajaran Anda harus melibatkan multiguna, multistrategi, dan multi indera. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sekali lagi ini sebuah tawaran, boleh diterima boleh tidak. Dan saya yakin ada banyak kurangnya, hanya Allah yang maha sempurna, Allah alam besar. Dari saya cukup itu, mohon maaf berdepan, Allah maaf bertarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator, saya sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan yang cukup menarik, dan saya rasa ini adalah merupakan ilmu baru bagi saya dan sahabat-sahabat lain di Gubernur Kabupaten Pamekasan. Baik, sahabat-sahabat dari Ahmad Fakih untuk membuka sesi tanya jawab agar bagaimana pemahaman kita satu persepsi terkait dengan materi pada malam hari ini. Baik sahabat-sahabat, saya buka termin tanya jawab. Di sesi pertama ada 3 penanya, silahkan untuk raise hand bagi yang ini ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Ibu Ismiati tadi sempat raise hand, silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Barangkali masih online, Ibu Ismiati. Barangkali yang lain, Monggo silakan yang lain. silakan sahabat di langsung disampaikan ke narasumber. Silakan. Atau saya mau tanya, di antara peserta 26 orang ini, ada yang majornya atau ada nggak? Kalau ada, tolong raise hand, angkat tangan. Yang guru fikih. Atau jangan-jangan malu ini. Guru fikih kok malu itu gimana? Tidak ada berarti ini. Oh, tidak ada. Ini kayaknya ngajar tasawuf semua, Ustaz Khalis. Jadi menurut saya pembelajaran fikih ini, kalau saya tambahkan ya, Ustaz moderator ya, pembelajaran fikih itu adalah pembelajaran yang paling asik. Itu pembelajaran yang kelas. Kalau justru malah hari ini kita yang perlu kita tanam membesarkan itu sebenarnya adalah tentang fikih. Ada tentang fikih, karena fikih itu mengajari, menuntun, dan memberi pedoman berdasarkan bagaimana jadi seorang hamba Allah yang baik, mampu beribadah dengan baik sesuai dengan aturan lain yang ini menjadi menarik untuk kita tahu. Contoh misalkan, bulan itu takmir masjid di 2 masjid. Satu masjid di kampung saya sini, satu lagi masjid di kampung tempat kelahiran saya. Saya pernah diprotes luar biasa oleh salah satu jamaah. Seringkali yang punya jadwal menjadi imam itu kadang-kadang nggak datang. Akhirnya yang imami itu imam yang bukan seharusnya. Nah, mereka protes karena bacanya rame mas,
Dia sampai mengancam saya nggak mau sholat jamaah di situ terus. Nah, ini proses penjelasannya kepada orang awam yang beliau. Ibu, betul ibu ini yang protes. Ya biasanya yang protes ibu ya, gitu ya. Ibu, saya bilang, ngapunten. Ya memang dalam sholat itu ada bacaan Qur'annya, betul. Ada bacaan Qur'annya. Dan baca Al-Quran itu memang harus sesuai dengan tajwid. Dia kan memang bacaan Quran itu harus sesuai dengan tajwid, tapi dalam sholat yang menjadi rukunnya sholat itu hanya bacaan surat Al-Fatihah. Sementara yang lain bukan rukunnya sholat. Sehingga kalau bacaan surat Al-Fatihah itu salah dengan tajwid, sholatnya tetap sah, saya katakan. Sholatnya imam sah. Nah, kita dengarkan bacaannya Fatihahnya itu sudah benar apa belum? Tajwidnya sudah benar apa belum? Kan tidak ada salahnya. Kalau itu salah-salah dikit kata ulama ahli tajwid, tidak berubah makna tidak apa-apa gitu loh. Mungkin kita menjelaskan itu pelan-pelan, dikasih tidak mempan orang kampung gitu loh. Dikasih kitab-kitab apa namanya ini nggak mempan. Harus memahami bahwa sholat itu ada rukunnya sholat yang berupa bacaan, ada yang berupa gerakan. Yang berupa bacaan itu yang menjadi rukun dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu bagian dari Al-Quran. Bagian Al-Quran maka harus dibaca dengan tajwid. Nah, mari kita lihat bacaannya imam yang tidak terjadwal ini sudah benar tajwidnya atau belum. Kalau belum sempurna, akan tidak berubah makna sebenarnya boleh. Penjelasan itu harus pelan-pelan. Itu apa pentingnya pemahaman fikih kepada masyarakat kita. Itu satu misalnya, satu. Pemahaman fikih yang lain, contoh anak kecil ikut sholat jamaah itu silakan. Jamaah ada yang protes itu ke saya, Pak Tamir, itu anak kecil mengganggu kekhusyuan saya. Waduh, gimana? Kalau misalnya itu dibilangin, kalau nggak mau dibilangin jangan boleh sholat di masjid. Kan repot ini. Padahal mereka itu generasi yang akan mengajar kita. Kalau tidak kita biasakan sholat jamaah di masjid, siapa yang akan melanjutkan kehidupan masjid ini di masa mendatang? Sementara seharusnya ada masalah kaminya. Ini kan perlu pendekatan fikih. Mereka anak kecil itu belum wajib sholat. Saya katakan begitu. Karena belum wajib sholat, alhamdulillah mereka mau hadir di masjid. Tahap mereka baru tahap belajar sholat. Sementara kita yang dewasa ini yang berkewajiban untuk sholat. Nah, urusan khusyuk dan tidaknya kita itu jangan sampai terpengaruh oleh pihak ketiga. Itu urusan kita dengan Allah SWT. Kalau kita masih terganggu urusannya dengan anak kecil, yang salah itu kita benar, salah anak kecil. Kenapa? Berarti kita yang belum bisa fokus melaksanakan sholat, hanya mengingat Allah SWT, masih ingat anak kecil yang sedang bermain di samping kita. Jadi proses-proses ini yang betul-betul fikihnya masuk, tapi aspek non fikihnya juga masuk. Nah, ini betapa pentingnya. Makanya saya berharap betul guru-guru fikih itu harus berani merancang seimplementatif mungkin, berbasis terhadap kebutuhan lingkungan. Jangan takut untuk merubah kurikulum. Mohon maaf kalau di sini ada pengawas nih. Mohon maaf ada pengawas. Sekali lagi, mereka memberikan fleksibilitas terhadap lembaga pendidikan dan pendidik untuk merancang kurikulumnya. Bahkan di perguruan tinggi saja hari ini, anak yang juara lomba itu bisa sebagai pengganti disetarakan dengan menggantikan skripsi, menggantikan kewajiban KKN yang SKS-nya ada. Nah, itu penerapan kurikulum merdeka di perguruan tinggi. Nah, penerapan kurikulum merdeka di sekolah bagaimana? Tolong sesuai dengan kebutuhan dan lokalitas. Artinya begini, muatan pokoknya disampaikan, muatan pengayaannya itulah yang harus disesuaikan dengan lokalitas dan kondisi lingkungan. Ini menjadi penting. Ini menjadi penting. Jangan sekedar guru itu hanya mentransfer apa yang ada di atas buku kepada peserta didik. Itu sudah tidak zamannya lagi. Bagaimana seorang guru fikih memerankan fasilitasi pembelajaran, muridnya yang harus mengkonstruk pengetahuan
pemahamannya sendiri. Muridnya yang harus menyusun pemahamannya sendiri. Bila itu kita lakukan, maka pengalaman belajar yang seperti ini atas keterlibatan aktif peserta didik, keterlibatan aktif murid, ini yang nanti akan menjadi ilmu yang jauh lebih nancep, yang jauh lebih tertanam di memori jangka panjang. Nah ini, seringkali kita hanya berbicara hafalan, seringkali kita hanya berbicara tes tulis. Nah itu kadang-kadang harus kita kurangi lah, bukan berarti tidak boleh, tetapi harus kita kurangi porsinya. Aktifkan murid melalui cara-cara 11 yang saya sebutkan tadi. Itu mungkin tambahan dari saya, Ustaz Mursyad. Monggo kalau ada yang mau menyampaikan pendapat, tidak harus setuju dengan saya loh ya, tidak harus setuju dengan saya. Ini hanya sebuah tawaran dari saya. Atau yang mau bertanya silakan, boleh bertanya, boleh menyampaikan pendapat. Saya akan mendengarkan. Monggo. Langsung sahabat-sahabat untuk menyampaikan pendapat atau pertanyaan langsung atau melalui kolom di silakan kita studio untuk menyampaikan karena sudah raise hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya bukan Ustadz ya karena saya bikin Ustadz. Begini, cerita barusan itu tentang yang di masjid, tentang jamaah yang protes tentang kualitas. Itu tadi yang Bapak sampaikan itu apa menjelaskan saja kepada jamaah atau ingin melakukan pembelaan bahwa sudah seperti itu imam tidak usah diperbaiki itu maksudnya. Sebagai orang takmir maksudnya. Ini apa ya, semacam sering saja. Maaf, saya tidak bermaksud memojokkan atau gimana. Tapi yang kedua terkait anak-anak yang ke masjid itu. Memang satu sisi memang harus mengingatkan anak-anak biasa sholat jamaah di masjid. Tapi satu sisi kenyataannya memang hari di masjid itu kan memang sangat mengganggu kenyataannya kepada jamaah. Terus secara hukum fikih itu gimana itu? Terima kasih. Oke. Terima kasih Ustaz Sudah. Jadi sesungguhnya untuk kasus imam yang tadi itu saya hanya meredakan gejolak dari jamaah yang mau boikot pindah ke masjid gitu ya. Karena prinsip pada waktu tertentu itu posisi imam itu kadang nggak hadir. Nah, jamaah yang hadir itu nggak ada yang berani jadi imam. Akhirnya dia dianggap paling besar, harus maju karena laki-laki. Sementara jamaah perempuan yang protes ini ibu-ibu, bacaannya yang langsung dan lain-lain. Terus kita mencoba melakukan mitigasi, meminimalisir kehadiran para imam yang sudah tersebar. Itu pasti gitu ya. Tetapi kita juga harus meradaikan gejolak ini, jangan sampai hanya gara-gara nggak cocok dengan imamnya terus ibunya boikot mau tidak sholat jamaah, itu kan bahaya juga gitu ya. Yang kedua juga harus menjaga stabilitas. Menjaga stabilitas kenapa? Karena imam yang sudah dipaksa untuk jadi imam itu kalau sampai terdengar bahwa dianggap dia tidak layak jadi imam gara-gara bacaannya yang belum sempurna, orang sama lagi. Jadi memang tanggung jawabnya takmir itu memang ya secara sosiologis juga harus mampu melakukan stabilitas, secara juga harus melakukan pembinaan dan seterusnya. Cara manajemen itu harus bisa mengatur, karena itu menjadi penting. Akhirnya kalau kepada imamnya saya bilang, kepada orang yang termasuk imam ini saya bilang, Bapak tolong berlatih membaca dua surat pendek. Yang kedua adalah Al-Ikhlas, yang satu adalah surat pendek yang lain. Setiap Anda menjadi imam baca itu saja, tidak usah berganti, biar Anda terbiasa baca itu sesuai dengan tajwidnya. Itu contoh mitigasi kita. Tetapi kan untuk memitigasi problem yang muncul di tengah masyarakat dan di jamaah ibu tadi kan harus dilakukan pemahaman seperti itu.
Oke, itu sudah cerita. Terus terkait dengan memang kalau secara manajemen tentu langkah yang kita lakukan misalkan kita lakukan zonasi misalkan kayak sekolah zonasi. Anak kita tempatkan anak-anak kecil di lokasi tertentu yang kira-kira itu efek ramenya lain-lainnya di apa namanya berkurang. Ya kedua kita lakukan pemahaman melalui guru TPK-nya dan seterusnya. Tentu. Tetapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah kita harus melakukan pemahaman kepada jamaah dewasanya karena ini yang paling mudah bahwa sesungguhnya kualitas kekhusyuan itu di samping karena faktor lingkungan, tetapi kita bisa menerima apa yang ada ini karena ada dampak yang jauh lebih berbahaya kalau kita mengusir anak-anak kecil tidak di masjid. Itu sekedar kisah cerita saja. Ada lagi saya cerita yang menarik lagi. Contoh misalnya, saya ceritakan ini pengalaman saya di Batam ya. Unik-unik ini. Ini bukan di Madura. Saya di Madura banyak lagi Makassar. Program penyembelihan hewan kurban itu kita buka program kurban berjamaah, yakni 7 orang kita gabung menjadi satu, kita berikan sapi. Kalau kurban sendiri biasanya kambing. Nah kambing itu harganya kan rata-rata 3 juta dan 3 juta setengah. Kalau kita gabung menjadi 7, 3 jutaan dapat 21 juta dapat sapi. Saya bilang kepada masyarakat, kurban sapi ini kita lakukan program berjamaah kurban sapi ini menjadi penting. Kenapa? Biar daging yang dihasilkan ini kemanfaatannya lebih banyak. Karena satu ekor sapi dengan 7 ekor kambing itu bisa 1 kali lipat daging yang didapatkan. Belum lagi tetelan, belum lagi kulit, belum lagi jeruan dan lain-lain. Jauh lebih banyak. Hingga kemanfaatannya yang bisa kita bagi kepada masyarakat lebih banyak. Ketika ini kita sampaikan kepada masyarakat, ada unik ini saya temui ini. Sapi, Rasulullah itu kurbannya kambing. Harus repot aja coba ini. Ya nggak salah sih omongan jamaah ini nggak salah begitu. Tapi bagaimana satu sisi kita bisa mengambil kemanfaatan dari jumlah daging sapi yang diperoleh. Satu tepat kepada jamaah yang pemahaman dia nggak puas. Nah, di sini perlu kearifan lokal dari para pemangku agama dalam hal ini adalah pemangku fikih gitu, untuk memberikan penjelasan secara jamaah. Memang Rasulullah tidak pernah kurban sapi gitu. Yang pernah itu Rasulullah adalah kurban kambing. Ya tapi bukan berarti Rasulullah tidak pernah makan nasi pecel terus kita hari tidak makan nasi pecel gitu. Saya analogkan seperti itu. Gitu. Harus di madrasah, di sekolah harus mampu mengeliminir potensi di tengah masyarakat kita. Gitu. Saya yakin pikiran ini muncul karena proses belajar yang tidak tuntas, proses belajar yang kurang sempurna. Nah, bila para pemangku fikih di masing-masing madrasah dan sekolah ini mampu menyajikan pembelajaran fikih secara lebih sempurna, secara lebih logikal dalam bahasa kurikulum mereka, maka tentu sikap-sikap seperti ini sikap-sikap seperti ini tidak akan muncul di tengah masyarakat. Jadi ini nyata, saya mengalami sendiri secara nyata sekali. Terima kasih, begitu Ustaz Sutibyo. Semoga berkenan. Bagaimana dengan Ustaz Sutibyo? Masih ada yang perlu disampaikan? Cukup mantap, terima kasih. Selanjutnya masih ada kesempatan kepada Ibu Ismiati, apakah masih ada? Baik, dilanjutkan kepada yang sudah resen. Yang kedua, pertanyaan untuk dipersilahkan disampaikan langsung ke narasumber. Monggo Ustaz.
Oke, terima kasih Ustadz Mas Kudi. Menarik sekali. Memang salah satu cara mengimplementasikan ilmu merdeka dalam KPM Fikih ya dengan pemanfaatan belajar basis IT. Tapi sesungguhnya basis IT tidak harus melalui Zoom meeting, tidak harus melalui grup WA dan lain sebagainya. Bisa memanfaatkan teknologi IT untuk memperoleh sumber data yang beragam. Bisa juga memanfaatkan teknologi IT untuk menjadi bagian dari proyek. Bisa memanfaatkan teknologi IT untuk menjadi bagian dari pembelajaran basis masalah. Proses pemanfaatan bisa banyak aspek sekali. Nah, kata kuncinya adalah petakan dulu kira-kira potensi lingkungan yang ada di sekitar sekolah Anda seperti apa. Dan itu harus dioptimasi semaksimal mungkin. Kalau memang adanya adalah HP, maka ya sudah, itu bisa dioptimalisasi. Kalau misalnya sekolah tidak memiliki bawa HP-nya, bisa melakukan tapi sekali lagi, sampai andaikan tidak memungkinkan akses terhadap teknologi, maka yang bisa mengakses dengan guru saja misalkan, maka guru bisa manfaatkan aksesnya itu sendiri untuk berbagi, mendesain akan belajarnya lebih menarik, sumber referensinya lebih lebih mampu melibatkan keaktifan siswa. Akan menjadikan sumber dan seterusnya. Tapi sungguhnya di zaman hari ini di pelosok manapun itu setiap anak bisa mengakses smartphone yang di sana ada internetnya. Saya pikir itu. Sehingga kata kuncinya adalah bagaimana melakukan komunikasi yang baik kepada peserta didik, bagaimana melakukan komunikasi yang baik kepada wali murid agar itu bisa menjadi kesepahaman bersama. Lagi yang perlu disadarkan itu bukan hanya muridnya, tapi wali murid perlu diedukasi. Ini menjadi penting. Bukan hanya wali murid juga, bahkan kadang-kadang pihak pemangku kepentingan di dinas atau di kementerian juga harus dipahamkan kadang-kadang. Tapi sekali lagi keberanian guru untuk melakukan inovasi dan kreativitas jangan dipenjara, jangan terbatasi, jangan terkendala hanya gara-gara proses ini belum berjalan dengan ideal. Sekali lagi masyarakat harus terus didorong pada tahap tertentu dalam kegiatan belajar mengajar fikih agar belajar fikih bisa semakin menarik, semakin efektif dan semakin menyenangkan. Bila hanya belum sempurna, maka kita lakukan saja terus sambil kita buktikan pada dunia, pada masyarakat, pada wali murid, pada pemangku dan lain stakeholder yang lain bahwa ini bermanfaat belajar kita. Harus berpikir dalam kotak. Dalam sejarahnya, bahkan saya harus bilang bahwa sekolah swasta jangan berperilaku seperti sekolah negeri, guru swasta jangan berperilaku seperti guru negeri. Saya sampai berpikir, apa? Guru swasta, sekolah swasta punya kemerdekaan untuk berkreasi dan berinovasi. Jauh punya kemampuan untuk dan kesempatan untuk berkreasi dan berinovasi. Karenanya keberanian itu harus dimunculkan. Hingga hari ini saya belum pernah mendapatkan referensi bahwa ada sekolah yang ditutup hanya gara-gara kreasi kegiatan belajar mengajar. Ada sekolah yang ditutup hanya gara-gara pemanfaatan teknologi informasi. Nah, karena sekali lagi saya dorong, buktikan pada dunia bahwa ini bermanfaat. Buktikan pada lingkungan Anda bahwa ini bermanfaat. Semoga Anda menjadi peluang untuk belajar terus. Lagi dari di kolom chat ya, ini dari Bu ada dari Pak Muhammad Nasir. Solusi fikih tasawuf agar hati selalu tersandar dengan Allah dan tidak pengaruh pada lingkungan. Ya, bisa. Bagus sekali. Cara menjadikan guru kolonial menjadi guru non kolonial dalam belajar fikih dalam guru merdeka. Belajarnya menarik, efisien dan mudah menyenangkan tanpa teknologi modern. Sesungguhnya ketergantungan terhadap teknologi modern juga tidak baik. Kata kuncinya seperti yang saya sampaikan bahwa yang pertama adalah kita harus menjadikan belajar yang murid harus kita tahu dulu. Kemudian sesuaikan gaya belajar kita. Kali guru kita sebagai guru egois, murid yang kita paksa untuk mengikuti gaya mengajar kita. Padahal kewajiban untuk melayani mereka, karenanya kita harus menyesuaikan belajar.
Dan ini tidak harus menggunakan teknologi. Sekali lagi tidak harus menggunakan teknologi. Bahkan tanpa teknologi pun bisa. Yang kedua, sentuh aspek-aspek emosional dari murid yang kita relate-kan dengan materi pembelajaran multiguna. Pahamkan mereka bahwa pembelajaran yang akan kita pelajari bersama ini ada banyak kegunaannya. Bisa didesain dengan banyak strategi dan yang terutama optimalisasikan penggunaan indera peserta didik kulit dari indera gerak mereka itu kita manfaatkan. Kalau ini kita lakukan, iya saya tanpa teknologi pun akan menjadi menarik. Tanpa teknologi pun akan menjadi menarik. Saya sangat coba melihat catatan-catatan atau video-video dari para alumni guru dulu. Mohon maaf ini bukan kampanye ya. Pak Anies Baswedan punya guru namanya mengirim guru ke dalam pedalaman. Apa untuk guru Indonesia mengajar, guru Indonesia mengajar. Itu di YouTube, di apa namanya di website terkait dengan pembelajaran yang menarik tanpa teknologi modern. Karena mereka ditempatkan bahkan sinyal pun nggak ada. Tetapi belajarnya tetap menarik, tetap efisien, tetap. Kata kuncinya adalah Anda jangan bahwa belajar yang menarik itu yang harus teknologi tidak. Itu hanya bagian dari alat, bagian dari resource, bagian dari sumber daya. Bila ada itu kalau tidak ya nggak apa-apa. Karena sesungguhnya kata kunci dari pendidikan. Jadi begini, mohon izin saya bicara tentang filosofis ya. Pendidikan jasa. Karena jasa, maka kata kuncinya adalah pada penyedia jasa. Siapa penyedia jasa adalah guru. Pendidikan itu sama seperti dokter. Dokter itu jasa, kesehatan itu jasa. Kalau dokternya itu bisa cocok mandi gitu ya, maka akan laris begitu. Sama kalau gurunya kreatif, kalau gurunya pemahamannya bagus, pemahaman pelajarannya menjadi menarik, efektif, mampu menyentuh sisi emosional murid, mampu menyajikan beragam strategi, tidak monoton hanya ceramah, tidak monoton hanya dengan satu strategi saja. Saya yakin akan menjadi menarik, dan akan didudukan dalam strategi kita. Kata kuncinya di sana. Justru man, kalau dengan teknologi hari ini kita webinar ini sesungguhnya tidak karena kita tidak bisa memanfaatkan seluruh indera kita. Saya tidak tahu peta daya belajar dengan semua. Jadi adalah kurang menarik begitu. Makanya yang ada di chat ini kan yang paling banyak pertanyaan bagaimana sertifikatnya dikirim seperti apa gitu. Ada kan menarik substansinya ada pada materi begitu ya Ustaz moderator dan Ustaz Nurhalis ya. Jadi kata kuncinya seperti itu. Jadi bagaimana kita mau menyajikan pembelajaran yang menarik? Menurut saya kata kunci yang pertama adalah harus menyesuaikan. Guru harus menyesuaikan gaya mengajarnya dengan gaya belajar murid. Untuk itu dia harus tahu muridnya itu gaya belajar apa. Yang kedua harus mampu menyentuh sisi emosional murid. Dan yang ketiga, guru harus mampu menggunakan menyajikan pelajaran yang berguna, menggunakan multi-strategi serta mengoptimalisasi indera dari strategi kita. Bila tiga itu kita lakukan, insya Allah kurikulum apapun bahkan sekali lagi itu ini sudah jam 9.26 kami kembalikan kepada baik, barangkali masih satu penanya lagi bisa Yai, barangkali masih ada, silakan satu penanya lagi yang mau resen. Tadi Ketua PJ Bruno Bapak Nurhalis sempat resen, barangkali masih menyisakan pertanyaan yang masih ada. Monggo Yai Ahmad Fakih masih bersedia, masih ada waktu. Sebenarnya karena waktunya sudah agak malam, jadi itu sebenarnya memang materi hari ini malam ini sedikit personal dengan ide-ide yang disampaikan paparan yang disampaikan oleh Kiai Fakih, sehingga untuk teman-teman
teman-teman menyajikan pertanyaan itu sudah kesulitan karena terpurna oleh banyaknya ide yang harus kita implementasikan di lapangan gitu. Jadi banyak konflik di dalam pikiran kita itu sebenarnya ingin disingkirkan, seperti yang tadi ya, konflik di masjid, di madrasah, ada konflik yang saya sebutkan, misalkan bahwa kebiasaan di suatu daerah itu menjadi produk hukum. Misalkan kalau jalan di depan gurunya, siswa itu harus tawadhu, harus nunduk dan lain sebagainya. Pada proses pembelajaran hal itu harus dikesampingkan dulu. Yang anak-anak itu harus di jam kedua harus bisa tidur-tiduran dalam proses pembelajaran agar tidak stres begitu. Jadi ada hal-hal yang memang harus ditabrak gitu. Budaya, menabrak produk hukum lokal. Kan seperti itu, atau bagaimana menjelaskan ke anak ketika sudah sampai di lapangan, di mata yang tadi dalam tanda kutip dilanggar dalam itu tidak terjadi di jadi seperti dan banyak konflik-konflik lainnya yang sebenarnya ingin diselesaikan, tapi memang waktunya sudah, kalau Mas dibilang harus diakhiri jam 2:15, ini ada bonus sedikit. Apa-apa. Kalau bagi kami karena ini pengalaman dan pembelajar juga, ini suatu hal yang menguntungkan bagi kita semua. Mungkin itu kan. Assalamualaikum. Bisa saya kasih respon akhir sekaligus closing statement satu data. Monggo. Saya monggo. Benar sekali yang disampaikan oleh Ustaz tadi, bahwa memang ada hal yang nampaknya paradoksal di antara tujuan faktual di lapangan dengan konsepsi akhlak kita. Tapi sesungguhnya begini, mari kita mencoba membiasakan diri mengambil atau memandang sesuatu itu dari substansi, agar kita tidak terpenjara dengan standar-standar tertentu. Maksudnya, sekolah itu substansinya ada belajar. Karena itu faktor di luar belajar itu adalah faktor aksesoris. Kalau ada gedungnya, ya alhamdulillah. Tapi bukan berarti kalau tidak ada gedungnya terus tidak belajar. Itu apa? Kalau kita disuruh milih, ada gedungnya tapi nggak ada belajarnya, sekolahnya nggak ada belajarnya, ataukah ada belajarnya nggak ada gedungnya, maka harus kita milih ada belajarnya. Karena substansi sekolah itu belajar. Ini harus kita. Ya, kalau ada sekolah beralasan, wah fasilitas di sekolah saya dan lain-lain sehingga kami tidak bisa menjadikan pembelajaran secara optimal dan lain-lain. No. Karena saya suka sekolah belajar. Dan belajar itu bisa dimanapun, dengan siapapun, kapanpun. Satunya, substansi yang satu itu mengaji. Ya sudah mengaji. Nah, hari ini banyak sekolah kita yang jadi kuburan potensi sekolah kita. Banyak pesantren kita yang jadi kuburan potensi dari sana. Ini tidak boleh terjadi. Nah, hal yang sama untuk menyikapi paradoksal tadi. Substansi itu adalah penghormatan pada guru. Kalau itu alat guru terhadap murid. Nah, tidak boleh terpenjara oleh gerakan-gerakan tertentu. Kalau bisa melakukan gerakan-gerakan standar yang lama, itu bagus, ideal. Tapi andaikan dengan terpaksa itu harus diganti, tapi kita harus kembali ke hati. Boleh menghormati gurunya. Karena tidak menghormati guru. Karena itu adalah salah satu alat.
tidak sebagai sesuatu yang mereka sebagai sesuatu yang mereka sangat asosiasi yang ada lebih alim bisa ada yang ada yang bagaimana apa yang saya sampaikan Ustaz Nofal tadi kita harus saya si Masari misalkan itu juga bisa. Misalnya saling saya juga ada, tetapi mungkin penjelasan lebih panjang terkait apa yang sebenarnya saya menemukan lebih mudah dipahami ada di kitab Adab. Sebagai kata menutup, saya ingin menyampaikan bahwa sekali Imam Syafi'i mengatakan bahwa seorang guru itu adalah walinya Allah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, andaikan seorang guru itu tidak layak disebut sebagai walinya Allah, maka siapa yang lebih layak untuk dikatakan sebagai wali. Karena itu, bila Anda hari ini bermadhab Syafi'i, maka Anda harus percaya bahwa Anda adalah bagian dari walinya Allah. Bagian dari walinya Allah, maka berbanggalah Anda menjadi seorang kata Kiai Asep Saifuddin, ketua Pergunu, jadilah guru yang baik atau tidak sama sekali. Jadilah seorang wali yang baik atau tidak sama sekali. Demikian, mohon maaf dengan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement juga dari moderator, kesimpulannya adalah seorang guru harus selalu up to date di dalam setiap menyikapi hukum fikih. Selanjutnya saya kembalikan kembali ke sahabat Mas Kurdi. Kepadanya dipersilakan, saya kembalikan sepenuhnya ke beliau. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jargon Tan Mas Kurdi. Ya, Bisa. Guru mulia, Membangun peradaban. Beradaban. Membangun peradaban. berkah. Berkah. Well, Peggy. Oke.
selamat untuk Pergunung Pamekasan, luar biasa dahsyat. Terus bergerak. Siap. Pamit Terima undur kasih, diri ya. Ustaz. Parang sedaya. Oke. Ustaz Mas Ah, Budi. monggo, Nyai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Sudah saya berikan linknya. Iya, sama Ustaz. Yang mau saya tanya itu katanya sudah ngisi katanya. Apa mungkin ada karena jaringan atau gimana, nggak ngerti juga.